Kepada seluruh rakyat Indonesia, pada kaum buruh Indonesia, baik dalam dan luar negeri, hari ini kami dari Presidium Aliansi Aksi Sejuta Buruh setelah membaca situasi perkembangan nasional, juga situasi politik di tanah air, serta perkembangan sidang di Mahkamah Konstitusi terkait gugatan perkara nomor 54 garis miring PUU garis datar 21 garis miring 2023, uji formil kami terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Maka ada beberapa hal yang perlu disampaikan oleh Presidium hari ini. Namun sebelum disampaikan oleh Bung Rudi, kami perkenalkan dulu nih kawan-kawan yang hadir preskon hari ini. Dari sebelah kanan ada Bung Andi Mulyadi dari DPP SPLM, kemudian ada Bung Deka dari DPP PPMI, kemudian ada Niko, saya sendiri Daeng Wahidin, kemudian di samping kiri saya ini Bu Wiwit, anggota Dewan Pengupahan Nasional dari KSPSI Jumhur Hidayat. Nah, itu harus diperjelas sekarang KSPSI-nya. Dari mana kan? Nah, di belakang ada Pak Azul, kemudian ada Bu Yasuli, sampingnya ini tidak asing lagi Sekjen KSPSI MJH, Jumhur Hidayat juga, ya kan? Dan kawan kita Ketua Umum GSBI Bung Rudi Abedaman. Nah, untuk itu karena ini juga terkait masalah pengupahan kita tahun 2024, maka mungkin ada sedikit sambutan singkat dari anggota Dewan Pengupahan Nasional kita, Bu Wit. Silakan Bu Wit. Ya, nggak banyak-banyak. Iya, silakan. Semoga untuk tahun ini upah layak bisa dinikmati oleh seluruh pekerja buruh di seluruh Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Mohon doanya untuk seluruh pekerja ya, semoga dengan kita bisa memperjuangkan upah layak ini benar-benar bisa dinikmati dari pusat maupun ke pedesaan. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya saya minta pengantar dari Mas Arief selaku Sekretaris Jenderal. Oke, terima kasih pada Bung Daeng sebagai Presiden Logika Rakyat. Di hari ini, alhamdulillah kita sudah rapat tentang akan adanya putusan MK. Ya, mungkin nggak lama lagi, paling lama sebulan, MK akan memutuskan putusannya tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Nah, kami melihat bahwa saat ini peradilan kita sudah semakin, menurut kami udah nggak jelas lagi ya, karena pada saat putusan kemarin itu yang Undang Nomor 11 Tahun 2020 itu kan dinyatakan inkonstitusional, bersyarat. Ya, itu pun hakimnya menang 5 lawan 4. Iya. Ya, dissenting opinion ada 4 hakim MK. Nah, sekarang posisinya yang di 5 ini ada 1 yang dipecat oleh anggota DPR, namanya Aswanto. Ya. Nah, Pak Aswanto ini sebagai wakil ketua MK. Nah, tadi mungkin alasannya yang jelas saya tahu alasannya bahwa karena sering mengalahkan undang-undang, kan ini nggak fair. Hakim nggak boleh begitu dia mengalahkan terus kemudian diganti, itu udah parah itu. DPR itu sebenarnya hanya memilih saja. Setelah terpilih sudah, dia hakim itu tidak sesuai dengan pertimbangan hukumnya dia gitu. Nah, ini akan kejadian. Jadi kami akhirnya jadi posisinya 45 sekarang ini. Kan logikanya kalau yang nomor 11 dinyatakan inkonstitusional bersyarat, sementara dikasih waktu 2 tahun dan 2 tahun tidak diapa-apakan, ya hanya tentang Omnibus Law ada dalam sistem hukum Indonesia
Dan yang kedua perubahan-perubahan undang-undang, harmonisasi lah di alasan begitu. Tapi prosedur pembuatan undang-undang, asas transparansi, asas yang lain-lain itu tidak dijalankan. Harusnya serikat itu diajak bicara kan, bahkan LKS pun tidak diajak bicara gitu lah. Itu makanya kemudian malah keluar Perpu, jadi Undang nomor 6 itu isinya itu 99% persis sama. Logikanya juga harus inkonstitusional karena syarat asas itu tidak terpenuhi. Gitu. Ya, karena sekarang 4 lawan 5 posisinya gitu. Makanya inilah yang menjadi kegalauan kita, ya kami. Oleh karena itulah kami memutuskan akan melakukan aksi massa lagi, ya, akan melakukan aksi massa. Ancang-ancangnya kurang lebih tanggal 20-an, ya, dan kita akan aksi ke MK. Kemudian setelah itu juga pada saat putusan, ya gitu. Nah, kemudian di antara itu kebetulan juga di tengah-tengah itu ada sekarang ini bulannya bulan upah, ya, bulan upah. Karena itulah kami juga merencanakan akan melakukan aksi massa juga, rencananya ke Kemnaker tentang pengupahan. Kira-kira itu hasil rapat kali ini, yaitu rencana-rencana kita aksi 1 juta buruh ke depan untuk mengawal agar, ya, kami berharap yang menggantikan Pak Aswanto pun tetap berpikir dengan hati nurani lah, ya, berpikir jujur, hati nurani lah, kira-kira gitu. Karena Bapak Hakim ini itu wakil Tuhan di muka bumi. Itu sangat berat tanggung jawabnya. Kami minta dengan nurani lah, kira-kira begitu. Ya, mudah-mudahan kepada teman-teman seluruh buruh, anggota ASB maupun yang bukan anggota ASB, kita berjuang bersama-sama, penuhi jalanan, kita kepung MK agar hakim membuat keputusan yang seadil-adilnya dan sejujur-jujurnya. Kira-kira begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sekjen, Pak Arief Pinardi. Jadi saya sedikit menambahkan bahwa terkait masalah apalagi ini pengupahan 2024 bukan hanya Kementerian Tenaga Kerja yang kita akan lakukan aksi, tapi juga Kementerian Dalam Negeri. Dan ini terkait masalah kontroversi surat edaran yang setiap tahun dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Dan kita berharap dalam forum ini agar Kementerian Dalam Negeri tidak lagi mengeluarkan surat edaran yang melakukan intervensi kepada kepala-kepala daerah yang ingin mensejahterakan rakyatnya. Jadi kita akan reschedule ulang lagi, dan sebelum nanti disampaikan secara resmi, saya perlu ingatkan itu bahwa Kementerian Dalam Negeri juga masuk daftar geruduk dari Aliansi Aksi 1 Juta Buruh. Jadi sekarang saya persilakan, Bung, ada yang lain yang mau ingin menambahkan? Oke, kalau itu saya persilakan Bung Rudi untuk menyampaikan hasil rapat hari ini. Silakan. Terima kasih, Bung Daeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, saya menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Arief Pinardi, ya. Jadi kepada seluruh anggota dan juga kaum buruh Indonesia serta seluruh rakyat Indonesia, ya, di dalam dan luar negeri, ya, Pak Daeng, ya. Gitu, ya. Berdasarkan hasil rapat koordinasi kita pada hari ini hari Jumat 1 September 2023, Presidium Aliansi Aksi 1 Juta Buruh telah mengambil keputusan, ya, yang merujuk pada kesepakatan atau rekomendasi dari hasil konsolidasi dan FGD
Aliansi Aksi Cipta Buruh di Cisarua, Kabupaten Bogor. Yaitu pertama ditetapkan akan menggelar aksi pada tanggal 20 September 2023 ya. Itu dengan sasaran aksi pertama adalah Menteri Tenaga Kerja, di mana kita akan mengawal proses penetapan upah untuk tahun 2024 ya, karena kesimpulan kita sistem pengupahan yang berlaku saat ini, kenaikan upah saat ini, formulasi hitung-hitungan dalam penetapan upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah melalui regulasi yang ada, Menteri Tenaga Kerja, itu adalah tidak menjawab persoalan upah minimum yang dibutuhkan oleh kaum buruh Indonesia. Tidak menjawab persoalan-persoalan yang terjadi tentang upah minimum saat ini. Baik itu adalah pemerataan kesejahteraan, disparitas upah yang terjadi ya, yang begitu jomplang gitu. Maka Aliansi Aksi Cipta Buruh itu akan menggeruduk Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia. Tuntutannya adalah untuk membuat satu kebijakan diskresi penetapan upah ya, untuk menjawab hal itu gitu. Yang kedua adalah juga akan menggelar aksi di Mahkamah Konstitusi ya. Itu masih di tanggal 20. Jadi titik kumpul di kantor Menteri Tenaga Kerja dan nanti akan dilanjutkan di Mahkamah Konstitusi. Tujuannya untuk apa? Pertama adalah untuk menyampaikan pandangan kita, kekhawatiran kita, mengingat selama ini banyak juga putusan-putusan Mahkamah Konstitusi kontroversial. Kita ingin menyampaikan pendapat, pandangan kita bahwa bukan tidak mungkin putusan tentang ya gugatan kita mengenai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 itu juga dimungkinkan bisa saja satu putusan yang kontroversial. Ya, sementara dalam fakta-fakta persidangan kita yakin bahwa putusan ini setidak-tidaknya ya harus sama dengan putusan ketika Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi menjadi undang-undang yang inkonstitusional gitu ya. Di situ. Jadi dan kita ingin menyatakan bahwa hakim Mahkamah Konstitusi adalah harus menjaga netralitas, harus jujur gitu ya, dan betul-betul berpihak pada kepentingan konstitusi, ya, kepentingan berkhidmat kepada rakyat gitu. Karena tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Arif, semua rakyat tahu, publik tahu ada sesuatu di Mahkamah Konstitusi gitu ya. Kita kan patut menduga di tengah gonjang-ganjing orang juga menilai tentang Mahkamah Konstitusi bagaimana putusan tentang masa jabatan KPK dan lain sebagainya itu yang juga sangat kontroversi. Mengingat kedudukan Mahkamah Konstitusi sekarang itu adalah setelah ada kasusnya Pak Suwanto yang dipecat oleh DPR itu, ini apalagi setelah menjadi juga ketua Mahkamah Konstitusi sekarang juga itu kan ada interest kepentingan di mana beliau ketua Mahkamah Konstitusi itu adalah ada ipar ya berarti, ada iparnya dari Presiden Republik Indonesia gitu. Jadi wajar saja kita punya kekhawatiran dan ingin aksi ini adalah untuk memastikan bahwa MK betul-betul adalah penjaga konstitusi gitu ya, melihat sejak objektif gitu ya. Kita nggak mau putusan ini adalah lebih buruk daripada putusan yang sebelumnya. Justru harusnya undang-undang ini atau perpu ini adalah dinyatakan inkonstitusional, tidak lagi bersyarat gitu ya. Tidak ada lagi main-main gitu. Artinya kaum buruh akan mengawal bahwa putusan ini harus dipastikan adalah adil dan berpihak kepada konstitusi dan berpihak kepada kepentingan rakyat, bukan pada pesanan dan lain sebagainya. Nah, itu saya kira yang akan kita lakukan dan sudah diputuskan juga pada saat pembacaan putusan pun ya kita nggak tahu kapan karena masih dalam proses persidangan. Aliansi Aksi Cipta Buruh tetap akan menggelar aksi di Mahkamah Konstitusi ketika pembacaan putusan. Nah, untuk itu tadi dan juga sesuai dengan keputusan konsolidasi dan EBD kita di Bogor ya. Aliansi Aksi Cipta Buruh para presidium saya kira menyerukan kepada seluruh kaum buruh Indonesia terutama federasi-federasi, konfederasi kepada seluruh anggota untuk siaga penuh mempersiapkan untuk menyongsong aksi tanggal 20 September 2023 dan juga aksi menjelang
putusan Mahkamah Konstitusi. Ya, kita akan menyuarakan tentang masalah perjuangan kenaikan upah, karena kenaikan upah itu menjadi penting bagi kita, harus menjawab masalah-masalah yang sekarang terjadi, dan juga termasuk mengawal bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi itu untuk berpihak kepada kepentingan rakyat, ya, terutama adalah betul-betul Mahkamah Konstitusi harus kita kawal, ya, untuk memastikan mereka tetap teguh sebagai wakil Tuhan untuk membela kebenaran dan keadilan dan berpihak terhadap konstitusi. Saya kira itu Pak Daeng dan kawan-kawan sekalian, termasuk seluruh kaum buruh Indonesia. Sekali lagi kita menyerukan kepada seluruh anggota-anggota kita untuk siaga penuh menyambut, mempersiapkan diri untuk mensukseskan aksi tanggal 20 September 2023. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi penyampaian daripada Bung Rudi Abedaman, Ketua Umum GSBI, salah satu presidium Aliansi Aksi Sejuta Buruh, hasil pertemuan hari ini. Dan mungkin saya sekedar menambahkan tadi yang kelewat bahwa kita akan tetap melakukan konsolidasi besar-besaran di beberapa titik, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten. Adapun nanti susunan jadwal konsolidasi tersebut nanti akan diumumkan kemudian di WA Group, atau nanti ada informasi lebih lanjut daripada Ketua Umum Federasi maupun Konfederasi yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh ini. Yang kedua, bahwa karena penetapan keputusan itu nanti akan ada pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi terhadap kita, maka kita berharap kepada seluruh anggota untuk dapat memaksimalkan kemampuan yang mereka miliki demi mengawal keputusan Mahkamah Konstitusi ini, agar keputusan ini benar-benar adil sesuai dengan fakta-fakta persidangan yang ada. Dan tentu saja seperti yang kita saksikan kemarin, bahwa apalagi ini meaningful participation itu salah satu syarat untuk apalagi memuluskan Perpu menjadi undang-undang, itu ternyata hanya akal-akalan dari pemerintah saja. Jadi itu yang kita sampaikan. Semoga tayangan ini bermanfaat, dan kawan-kawan semua mohon bersabar dan terus berdoa semoga apa yang kita perjuangkan dimudahkan dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja ya. Masih ada yang ingin disampaikan kawan-kawan yang lain? Ada tambahan? Cukup demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh. Hidup buruh. Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Bangkit, bergerak, hancurkan tirani. Lawan, lawan, lawan. Merdeka. Merdeka. Ada yang manis-manis, Bang.